Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dengan harapan badai virus corona 19 segera berlalu dan kita bisa kembali dalam keadaan yang normal. Saya Hesti Armi Wulan melalui kanal Hukum Ubaya ingin sekali memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan penanganan virus corona 19 di Indonesia ini, tentunya melalui pendekatan perspektif hukum tata negara. Ada beberapa parameter yang akan saya gunakan untuk membahas tentang penanganan coronavirus di Indonesia ini, yaitu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah ketentuan yang ada di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa pembentukan pemerintahan Indonesia dimaksudkan adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah landasan filosofi yang harus digunakan sebagai tolok ukur bagi penyelenggara negara di dalam melaksanakan kewenangan atau kebijakan yang dibuat. Yang kedua, parameter yang kedua adalah ketentuan yang ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya adalah bahwa di Indonesia hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah negara Republik Indonesia. Yang kedua dari pasal 1 adalah negara Indonesia berkedaulatan rakyat yang berdasar pada Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Tiga ketentuan yang ada di dalam pasal 1 ini merupakan landasan yuridis, prinsip dasar di dalam kehidupan bernegara. Sekali lagi, dalam pasal 1 menentukan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Yang kedua adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Sekali lagi, tiga ini menjadi parameter yang harusnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara. Parameter yang ketiga adalah ketentuan yang ada di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menentukan bahwa presiden pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, yang artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini penanggung jawabnya adalah presiden. Berikutnya masih dalam Undang-Undang Dasar adalah ketentuan yang ada di dalam pasal 12 dan pasal 22 yang memberikan kewenangan kepada presiden. Pasal 12 adalah tentang keadaan bahaya yang diatur dengan undang-undang, dan pasal 22 adalah dalam kegentingan yang memaksa presiden berwenang untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kedudukannya itu adalah setara dengan undang-undang. Kemudian parameter yang berikutnya yang ingin saya gunakan sebagai pisau analisis untuk membahas penanganan virus corona di Indonesia adalah ketentuan mengenai hak asasi manusia. Pasal 28I ayat 4 menentukan bahwa pemajuan, perlindungan, pemenuhan, penegakan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat 5 menentukan bahwa untuk menegakkan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis, maka perlindungan pemenuhan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir dari parameter yang akan kita jadikan sebagai pisau analisis adalah pasal 28J
yang menentukan bahwa pembatasan atas hak asasi manusia atau hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah dengan undang-undang. Ini adalah apa yang saya sampaikan tadi akan saya gunakan sebagai pisau analisis untuk membahas bagaimana penanganan virus corona di Indonesia. Baiklah, saya akan memulai pembahasan tentang bagaimana upaya penanganan virus corona di Indonesia, yang saya awali dengan melihat pertama kali wabah virus ini terjadi di Wuhan pada akhir bulan Desember, yang kemudian perhatian pemerintah Republik Indonesia itu adalah bagaimana mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di negara yang terjangkit wabah corona itu, di tempat-tempat di kapal pesiar yang ada di Jepang, mereka bagaimana warga negara Indonesia bisa dievakuasi pulang ke Indonesia. Perhatian Indonesia terkait dengan virus corona ini juga ketika negara Arab Saudi itu menghentikan ibadah umroh yang berdampak warga negara Indonesia yang akan berangkat umroh terlantar dan tidak jadi berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Pemerintah Indonesia segera melakukan perlindungan, memberikan kepastian kepada warga negara Indonesia dengan cara mengevakuasi dan melakukan upaya-upaya untuk menindak itu. Saya kira itu adalah satu upaya yang harus diapresiasi. Tetapi ketika itu menjadi wabah, ada hal penting yang ternyata tidak dilakukan, yaitu tidak ada early warning, tidak ada pengawasan atau upaya-upaya untuk mengantisipasi. Akibatnya, karena tidak ada upaya antisipasi, fokus pemerintah adalah mengevakuasi warga negara, meyakini bahwa Indonesia itu negatif. Begitu ada informasi bahwa ada korban yang terjangkit, warga negara Indonesia terjangkit virus corona di Indonesia, maka yang terjadi adalah kepanikan, menyebabkan warga negara Indonesia panik dengan cara melakukan pembelian besar-besaran, kemudian penimbunan masker. Nah, yang terjadi adalah, yang kita lihat dari problem itu, yang pertama kali adalah negara belum hadir untuk melakukan edukasi kepada rakyat Indonesia, karena harusnya memberikan jaminan perlindungan, fokusnya itu adalah mengevakuasi, lupa tidak melakukan early warning pada mencegah terjadinya virus ini. Kepanikan terjadi, dan kemudian atas dasar kepanikan itu yang dipersalahkan adalah masyarakat, yang dipersalahkan adalah warga negara yang melakukan penimbunan mendapatkan sanksi hukum. Padahal sebelumnya negara tidak melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara, ada hal penting pencegahan tidak dilakukan oleh negara. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam perspektif hukum tata negara, apa yang dilakukan oleh para penyelenggara saat ini, tidak ada kesatuan sikap, tidak ada kesatuan pandangan, tidak ada kesatuan dalam penanganan virus corona ini. Masing-masing melakukan aktivitas atau kewenangannya sendiri-sendiri. Akibatnya yang bisa kita lihat, tidak ada harmonisasi, tidak ada sinkronisasi, tidak ada kesatuan gerak langkah dari seluruh penyelenggara negara. Padahal dalam Undang-Undang Dasar disebutkan penanggung jawab akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan itu adalah Presiden Republik Indonesia. Kita lihat, mengapa saya berani mengatakan ini, negara pemerintah itu melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Kita lihat virus corona ini terkesan menjadi ranah dari Kementerian Kesehatan, penanganannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tapi kita lihat kemudian Kementerian Hukum dan HAM melakukan tindakan sendiri dengan cara kemudian melepaskan 30.000 napi keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kita lihat dari kementerian yang lain, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan sendiri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan sampai kemudian kita lihat di misalkan lembaga negara yang lain, DPR tetap fokus bagaimana menggolkan
beberapa rancangan peraturan perundang-undangan, beberapa rancangan undang-undang, termasuk di dalamnya adalah rancangan undang-undang Omnibus Law. Yang ingin saya sampaikan, tidak ada kesatuan gerak langkah yang dilakukan oleh negara. Padahal kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang Dasar, seharusnya ada satu gerak langkah, ada strategi nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, tidak ada lagi kesatuan antara pusat dan daerah yang dilakukan secara komprehensif. Ini adalah pandangan dari sisi bagaimana penanganan virus corona ini. Tidak ada kesatuan gerak langkah, dan ini bisa kita lihat dari produk yang dikeluarkan secara bersamaan pada tanggal 31 Maret 2020, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, kemudian Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Kalau kita cermati tiga produk hukum ini, yang pertama kita lihat bahwa undang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan coronavirus ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang artinya leading sektor dari penanganan coronavirus ini adalah Menteri Kesehatan. Padahal sesungguhnya tidak bisa ini diselesaikan hanya oleh Menteri Kesehatan, karena cakupannya itu tidak hanya dari hak kesehatan saja, tetapi sudah sampai pada hak sipil politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya. Ini adalah penanganan secara komprehensif, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Kesehatan saja. Nah, dari penanganan yang dilakukan ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Nomor 6, maksud saya Nomor 6 Tahun 2018, ini menunjukkan bahwa tidak ada penanganan secara strategis. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kurang tepat untuk digunakan sebagai langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan ini. Harapan kami kalau dilihat dari perspektif hukum tata negara, mestinya ini adalah masuk dalam kategori Stadtnoodrecht, yaitu ada hukum darurat negara. Ada dua pertimbangan yang bisa dilakukan, yaitu hukum darurat negara subjektif ataukah hukum darurat negara yang objektif. Kalau hukum darurat negara yang objektif, maka yang digunakan adalah pasal 12, keadaan bahaya, dan diatur dengan undang-undang. Kalau ini adalah subjektif, maka Presiden bisa menggunakan ketentuan pasal 22, mengeluarkan produk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tidak tepat menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Karena apa? Karena cakupannya hanya kesehatan, padahal dampaknya itu dari seluruh aspek sektor kehidupan. Saya berpikir Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu adalah tentang penanganan secara komprehensif tentang penanganan virus corona. Tapi ternyata Perpu ini justru hanya menangani persoalan penggunaan keuangan negara, yang seharusnya ini menjadi bagian dari Perpu tentang penanganan komprehensif tentang virus corona 2019 ini. Nah, ini yang kita lihat ketidaktepatan dalam pembuatan itu. Kemudian PP-nya yang dikeluarkan itu adalah peraturan pemerintah tentang salah satu kebijakan yang diambil, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Padahal pembatasan sosial berskala besar itu ada satu bagian dari penyelesaian kekarantinaan kesehatan atau kedaruratan kesehatan. Yang ini menunjukkan bahwa tidak bisa hanya diselesaikan hanya satu itu saja. Tapi ini harus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang membicarakan secara komprehensif. Intinya sahabat kanal Hukum Ubaya, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya seluruh lembaga negara, penyelenggara negara, DPR, MPR, BPK dan Mahkamah Konstitusi, semuanya, Presiden duduk bersama menetapkan apa yang menjadi strategi nasional untuk penanganan virus corona di Indonesia.
tidak kemudian melakukan penanganan sendiri-sendiri. Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sekarang karena tidak adanya strategi nasional yang komprehensif dilakukan oleh negara, maka kemudian yang ada itu adalah warga negara melakukan gerakan sendiri-sendiri. Terkesan ini ada autopilot without government, ya. Gerakan dilakukan. Gerakan ini dilakukan karena keluhan yang disampaikan oleh para pejuang yang berada di garis terdepan, yaitu tenaga kesehatan, yang mereka harus bertempur tetapi mereka tidak memiliki alat tempur yang memadai. Karena itulah kemudian berbagai komponen masyarakat melalui solidaritas bersama melakukan aktivitas untuk mengumpulkan dana bagi penanganan virus ini, yang seharusnya ini dilakukan oleh negara. Karena amanat dari pasal 28I ayat 4 menentukan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Saya kira ini yang harus kita bahas. Mungkin hal-hal lain bisa kita sambung dalam episode yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Salam konstitusi, salam damai, badai pasti berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.